Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Endriana. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap semangat dalam belajar. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian dan struktur pada teks prosedur. Pada video kita hari ini, kita akan membahas materi tentang kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian, strukturnya saya ingatkan kembali bahwa ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian tujuan, ini berisi pengantar maupun tujuan dari pembuatan teks prosedur. Kemudian ada bagian langkah-langkah yang berisi cara-cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan atau hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang yang berisi harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Kemudian penggunaan dalam bahasa teks prosedur itu yang pertama menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah ini biasanya disebut dengan kalimat imperatif. Kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Orang yang diperintah harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau si penutur. Ciri-ciri kalimat perintah itu yang pertama adalah nada ucapan yang dilontarkan akan memiliki intonasi yang lebih tinggi di akhir kalimat. Kemudian yang kedua biasanya ditambahkan dengan imbuhan kan atau lah. Yang ketiga, jika dalam bentuk tulisan, kalimat tersebut biasanya akan diakhiri dengan tanda seru. Kemudian jenis-jenis kalimat perintah itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah kalimat perintah biasa. Kalimat perintah ini berisi mengenai perintah yang diucapkan secara langsung untuk melakukan sesuatu. Contohnya, buka pintu depan sekarang. Cepat habiskan sarapanmu. Ada penekanan dan nada tinggi di bagian akhirnya. Yang kedua adalah kalimat ajakan. Kalimat perintah ini berisi mengenai ajakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat ini umumnya ditandai dengan kata ajakan yaitu ayo dan mari. Ayo ikut aku bersekolah. Mari saling menghargai. Yang ketiga adalah kalimat larangan. Kalimat ini ditujukan untuk melarang seseorang dalam melakukan sesuatu. Kalimat ini umumnya ditandai dengan adanya kata perintah jangan, hindari. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Jangan pakai sepatu itu. Kemudian kebahasaan kita yang ketiga adalah kriteria atau batasan. Kalimat yang rinci dan jelas batasannya agar orang bisa melakukan seperti apa yang diminta. Contohnya adalah tanpa batasan, angkat kaki kanan. Jadi tidak ada batasan pada kalimat tersebut. Tapi jika diberi batasan adalah langkahkan kaki kanan 2 kali pada hitungan 4 bertepuk tangan. Nah, ini ada kata batasan atau kriteria yaitu 2 kali dan hitungan 4 bertepuk tangan. Jadi jelas. Ada petunjuknya begitu. Kemudian kata keterangan. Jadi kata keterangan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada keterangan cara, keterangan alat, kemudian keterangan tujuan, keterangan derajat, keterangan syarat, dan keterangan akibat. Mari sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keterangan cara. Keterangan ini adalah menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi dengan kata penanda, dengan, dan secara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Contoh yang kedua, bunyikan secara serentak semua gendang. Berikutnya adalah keterangan alat. Keterangan alat adalah keterangan yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa dengan kata penanda menggunakan, dengan menggunakan. Contohnya, para perajin membatik menggunakan canting. Lukis kain dengan menggunakan canting. Jadi ada keterangan atau ciri kalimat
pada keterangan cara ini, yaitu dengan menggunakan kata menggunakan dan dengan menggunakan. Berikutnya adalah keterangan tujuan. Keterangan tujuan ini menambahkan informasi pada tujuan pada kalimat. Jadi ada kata penandanya, yaitu untuk, supaya, atau agar. Contohnya bagaimana? Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Ini dalam konteks membatik ya. Jadi malam yang dimaksud adalah bahan untuk membatik. Yang kedua, perlu ketelitian dan kecermatan untuk belajar membatik. Jadi keterangan tujuan ini ada kata-kata penandanya, yaitu untuk, supaya, ataupun agar. Berikutnya adalah keterangan derajat atau kuantitas. Keterangan ini menambahkan kuantitas atau jumlah pada sebuah kalimat yang disertainya. Contoh, ulangi gerakan selama 3 kali. Setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Nah, jadi ada keterangan kuantitas atau jumlah yang ditambahkan pada kalimat. Kemudian yang berikutnya adalah keterangan syarat. Keterangan ini menambahkan keterangan untuk syarat terjadinya suatu peristiwa. Pada keterangan ini itu kata penandanya adalah jika. Jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Jadi ada menambahkan kata keterangan jika. Berikutnya adalah keterangan akibat. Keterangan akibat ini menambahkan keterangan pada yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Kata penandanya adalah hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah goreng adonan hingga kecoklatan. Ulangi kegiatan sampai adonan habis. Jadi, kata-kata penanda ini harus dihafalkan. Jadi kita tahu ya pada saat kita menghadapi soal itu kata ini tuh masuk atau kalimat ini itu masuk dalam keterangan apa gitu. Jadi setiap keterangan itu ada kalimat penandanya atau kata penandanya. Kemudian yang berikutnya adalah kata penghubung atau konjungsi ya. Kata ini digunakan sebagai penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Jadi ini konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata penghubung itu kata penandanya apa saja? Ada sebab, ada karena, atau, namun, kemudian, lalu, sebelum, setelah, dan sebagainya. Ibu Andriana kasih beberapa contoh ya. Yang pertama adalah masukkan santan setelah adonan empuk. Bersihkan sepatu dengan lap basah dan keringkan. Kemudian semir dengan menggunakan kain tebal. Nah, jadi ada kata penanda atau konjungsi itu setelah dan kemudian. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang kebahasaan dan struktur yang kemarin sudah Ibu Indriana jelaskan, sekarang cobalah untuk menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur berikut ini. Cara memanfaatkan air dengan benar. Pada teks prosedur yang sudah Ibu Indriana sematkan ini, silakan kalian cari strukturnya, kemudian ciri kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur ini. Jadi adakah keterangan cara, keterangan tujuan, keterangan syarat, ataupun konjungsi dalam teks berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.